Nah, pas saya datang, saya dengerin tuh seminarnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Saya dengerin sana, saya pikir kalau selama seminar ada dia jual produk, saya pulang. Jual produk satu aja suplemen, saya pulang. Ternyata enggak. Dia benar-benar seminar itu dari jam 9 sampai jam 5. Dia bisa menjelaskan apa sih sebenarnya terjadi di badan kita gitu. Apa sih ya pola hidup yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya salah. Ada pengetahuan yang jarang diungkap. Nah, nah mungkin ini ada tulisan ini, Mas Tio keren ya dari si Bu Chun Chun. Mungkin kenal gitu. Nah, dari situ saya belajar. Ini baru masuk ke ketofastosis nih, Bro. Nah, jadi ketofastosis itu sebenarnya bukan diet. Bukan diet. Itu adalah pola hidup. Pola hidup yang kita itu mencari yang namanya ketosis. Ketosis dan fasting. Ketofastosis. Jadi artinya itu kita itu mencari ketosis. Ketosis itu artinya kita sudah bisa, terutama liver, itu bisa utilisasi lemak jadi energi. Sudah bukan glukos lagi. Sudah bukan gula lagi. Utilisasi liver untuk membakar lemak. Ya, bukan utilisasi si liver itu mengutilisasi lemak. Sudah bukan utilisasi dari karbohidrat lagi. Supaya ternyata dari pengetahuan itu banyak ya, dan bahkan saya sampai detik ini masih mencari biokimianya untuk mengerti sampai dan menghafal gitu ya apa yang terjadi kimianya. Cuman belum mampu, belum mampu seperti Mas Tio. Cuman kurang lebih saya tahu gambarannya. Keto itu kalau di grup kami, ketofastosis itu, ketosis itu adalah state manusia itu yang efektif dan efisien. Dalam artian gini, kalau kita menggunakan glukos, itu ternyata kimia kita tuh problem. Itulah kenapa di masa sekarang banyak orang berjualan antioksidan. Padahal dulu saya masih kecil itu jarang sekali produk antioksidan. Bahkan hampir tidak tahu antioksidan itu apa. Ternyata setelah ngikutin itu, saya baru sadar, oh itu antioksidan itu ternyata itu. Jadi kalau kita pembakaran yang melewati glukosa, itu ternyata pembakaran dari sel itu tidak, apa ya, ibarat mobil tuh masih pakai premium, ada residunya. Residunya itu yang tidak baik buat kita. Residunya itu yang cenderung potensi untuk bikin kanker dan penyakit lainnya. Gitu. Nah, jadi kita berubahlah dari si ketosis itu. Ketosis itu kita menggunakan keton ya nama istilahnya ya. Jadi si liver itu menggunakan lemak itu dirubah menjadi yang namanya keton. Keton itu nanti diganti sama badan kita itu sebagai bensinnya. Ibaratnya udah, kalau saya menganalogikannya itu udah Pertamax plus. Karena oksidan yang dihasilkan itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibanding dari glukosa. Nah, gimana cara nyampainya ke sana? Ternyata ketosis itu bisa nyampe itu kalau untuk mereka yang masih berbasis karbohidrat, itu mereka harus meluruhkan semua karbohidrat di badan. Harus luruh semua tuh. Karena itu udah pasti, dalam tanda kutip kan sifat gula itu lengket. Sudah pasti lengket. Jadi di dalam darah kita itu air. Kalau air ketemu lengket, itu udah bahaya, bisa kemana-mana. Kalau ditanya apakah pasti menyebabkan kanker, belum tentu juga. Bisa juga bisa menyebabkan serangan jantung, mungkin diabetes, mungkin penyakit yang lainnya. Itu banyak deh. Makanya yang dibilang sama dunia kedokteran itu
diabetes is the mother of all disease, ya itu benar. Karena itu prinsipnya darah kita itu air, dimasukin hal yang lengket. Gitu. Terus, yang dilakukannya supaya kita mencapai ketosis adalah apa? Yang pertama itu, kita harus biasa berpuasa. Berpuasa, sama ubah yang kita makan. Ubah makronutrisinya. Terutama ya, makronutrisinya. Itu kita rubah. Sama ini makronutrisi kita itu karbohidrat. Itu yang menurut saya kurang baik. Sangat kurang baik. Gitu. Terus, pola berpuasa itu ternyata juga digunakan dari zaman dahulu kala gitu. Bahkan dari budaya, setiap agama pun ada puasanya. Nah, puasa itu sebenarnya apa sih di badan kita? Di badan kita itu gunanya untuk satu, membiasakan sel kita untuk tidak terima makanan dari si gula. Karena ingat, darah itu air. Kalau ada gulanya, berarti makanan tuh ada di sekitarnya dia. Udah nggak perlu cari. Sedangkan kalau kita berpuasa, si sel itu akan mencari makanan. Dari yang saya tahu, sel itu ternyata diciptakan sama Tuhan, itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Pertama, kalau ada yang rusak, dia harus pecah. Dia harus pecah. Bahkan kalau nggak pecah, ada mekanisme berikutnya. Ada yang pecahin. Gitu. Kalau misalkan ada yang sudah tua dan mati, dia akan regenerate, bikin baru, pecah dia. Nah, untuk kita bisa sampai seperfect itu kita harus membiasakan untuk tidak makan karbohidrat, termasuk gula, apapun gulanya. Supaya si sel itu, kalau dia pecah itu kan dia pecah tuh. Ada protein-proteinnya, ada enzim-enzimnya segala macam. Nah, itu akan dipakai lagi untuk sel yang lain yang sehat sebagai makanannya. Gitu loh, kurang lebih. Jadi, gunanya untuk fasting itu untuk membiasakan si sel itu untuk tidak melulu makan dari yang namanya sugar itu, glukos. Nah, terus makanan sel apa lagi? Sebenarnya bakteri dan virus pun itu sebenarnya makanan sel. Kita punya antibody itu pun bisa mendetek mereka, kerjaannya habis didetek, dihancurin. Dihancurin, diapain lagi? Dihancurin, diutilisasi lagi sama sel. Gitu. Bro, Kurang lebih seperti itu. yang puasanya nggak seperti yang kita ketahui puasa dari pagi sampai dengan sore kan? Ternyata ada waktu-waktunya kan? Oh iya. Nah, kalau mengenai puasanya itu sebenarnya Ini udah ada, masuk ke caranya nih ya? ya kurang lebih kita masuk di caranya sebelum itu. Caranya itu pasti kalau sebenarnya ada 3 tahap ya di ketofastosis itu. Saya mau meluruskan juga, kan banyak di luar sana bilang, oh keto tuh tidak boleh makan sayur sama sekali gitu. Oke, sebenarnya prinsip itu kurang tepat kalau diomongin. Sebenarnya gini, ketofastosis itu ada tiga fase. 3 fase. Itu pertama induksi, habis itu yang kedua itu konsolidasi, dan ketiga kita maintenance. Induksi, konsolidasi, baru Sama ketiga maintenance. Ya. Dalam artinya gini, kenapa ada fase induksi? Fase induksi ini digunakan karena kita base-nya itu carb eater, pemakan karbo. Yang artinya kita utilisasinya itu dominan gula. Gitu ya. Nah, kita untuk jump start sampai si liver ini utilisasi lemak, itu perlu training. Sama kayak manusia perlu training. Jadi untuk membiasakan itu. Gimana cara biasanya? 1, puasa, dan kedua, makanan yang masuk intake itu hanya protein dan lemak. Karbo itu untuk induksi itu
untuk memancing itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan, dengan tujuan dari kepala sampai kaki itu kita mengurangi perlengketan atau bilangnya glikasi di semua sisi darah, ada dimanapun, ditarik semua itu untuk dicairkan gitu, dicairkan, utilisasi, dibakar, dibuang sampai kita berubah menjadi ketosis. Prinsipnya ke sana. Dan itu parameternya selalu adalah gula darah puasa kita di pagi hari. Jadi di pagi hari itu sekitar jam 7, jam 8, jam 9, 10 lah. Pagi hari lah. Kita harus cek, itu kurang lebih kita ngejar under 80, kalau nggak salah. Ya, under 80. Itu kita harus cek. Kalau dia masih belum di under 80, dia tidak boleh naik ke fase konsolidasi. Tidak boleh. Dia harus tetap maintain di bawah. Kalau sudah masuk konsolidasi sudah masuk nih ya, misalkan udah berhasil nih, 2 minggu aja, gula darahnya itu di bawah 80, terus baru masuk fase konsolidasi. Konsolidasi itu kita baru boleh masuk sayuran. Sayurannya itu pun juga terbatas. Sayurannya terbatas, tidak bisa menjadi udah masuk konsolidasi nih. Dari satu piring, separohnya sayur, separohnya protein sama lemak. Nggak bisa gitu juga. Itu akan mengacaukan semua proses gitu loh. Bro, sebelum lanjut ke konsolidasi, induksinya ngapain? Di induksi itu kita ngapain? Ini kan baru tahap pertama nih. Induksi itu kita ngapain aja? Induksi itu prinsipnya satu, kita berpuasa. Kedua, kita jaga makanan. Puasanya itu ada jamnya memang. Itu dari jam, itu kita 16 jam. 16 jam puasanya? 16 jam puasanya. 16 jam puasa dan 8 jam boleh makan. Bebas, makan apapun? Bebas, tapi cuma makan protein dan lemak. Protein dan lemak, gitu, okay. Protein dan lemak. Jadi, untuk 3 fase ini pun tetap prinsipnya 16 dan 8. 16 puasa, 8 jam bebas. Makan. Yang penting makan protein sama lemak. Iya, tapi nggak boleh begini. 8 jam. Misalkan jam 12 kita mulai makan. Terus jam 1 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Akan terjadi kelebihan kalori, akan sia-sia perjuangan kita gitu. Jadi tetap kita makan, misalkan makan siang sama makan sore lah kita ngomong. Makan pagi kita lupakan sudah. Itu. Terus dan ini mematahkan mitos bahwa pagi itu harus sarapan ya. Di dalam metode keto justru sebaiknya jangan sarapan karena kita cuma punya waktu 8 jam. Yes. Jadi gini, untuk mereka yang hidup zaman sekarang kan mengakui kita harus makan 3 kali sehari ya. Nah, 3 kali sehari. Terus ada yang bilang kalau makan pagi itu makanlah seperti raja. Makan siang makanlah seperti pangeran. Kalau malam makanlah seperti pengemis. Menurut saya itu sangat salah sekali. Begitu saya tahu apa yang terjadi. Jadi gini, nanti fasenya kita lanjutin lagi ya. Saya kasih tahu base dulu. Kenapa sih tidak disarankan untuk makan pagi? Kita itu ada ritmenya. Ritmenya itu namanya circadian. Circadian ritme. Circadian ritme itu artinya kita dari jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu fase kita masuk nutrisi. Lalu dari jam 8 sampai tambah 8 jam lagi berapa tuh? Jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi, jam 8 malam sampai jam 4 pagi, itu fase kita menyerap. Lalu dari jam 4 sampai jam 12 siang, itu fase kita untuk pembuangan atau proses pembuangan. Itu fasenya. Jadi, itu satu. Yang kedua, karena fase kita itu badan kita itu punya yang namanya hormon kortisol. Ya, kortisol. Kortisol itu artinya hormon yang kita pakai untuk fight or flight lah, kurang lebih gitulah. Untuk menjelaskan lebih detailnya, saya mesti baca biokimianya lagi.
Tapi untuk fight or flight lah. Nah, itu biasanya pagi hari kortisol itu tinggi. Kortisol itu tinggi. Matiin kan? Iya. Jadi Saya kortisol itu tinggi. Kortisol itu tinggi. Jadi sedangkan kalau kortisol itu tinggi, kita tuh harus standby, gula itu harus standby gitu. Dalam artian tuh gula darah kita tuh pagi itu tinggi sekali. Belum masuk makanan saja, itu sudah sekitar 90-an sampai 100. Biasanya seperti itu. Belum masuk makanan, 90 sampai 100. Sedangkan di ketofastosis, kita punya parameter itu di bawah 80. Dan itu harus ceknya jam pagi itu. Gitu ya. Itu yang kedua. Jadi pagi lu ngecek gula darah pakai apa? Gula darah gampang lah, apotik banyak, 8.000. Cuma gula darah puasa. Alat yang rumahan juga ada kan sebenarnya? Alat rumahan juga ada. Kalau mau beli silahkan. Tapi biasanya penderita diabetes itu pada beli itu. Oke. Jadi target kita di tahap pertama adalah gula darah kita mesti di bawah 80 dulu, baru lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Iya. Jadi basisnya itu kenapa 80 itu? Dua itu yang tadi saya bilang. Itu berlaku di setiap fase. Oke. Tadi kita udah ngomong konsolidasi. Semua dari konsolidasi sampai fase ketiga, itu semuanya parameternya sama. Kalau misalkan ada nih, misalkan kita udah naik nih ke fase konsolidasi. Udah naik, habis itu nggak sengaja kita makan, terus kita cek gula darahnya balik di atas 80, itu kita balik lagi ke induksi. Gitu. Jadi artinya sekalinya gagal tuh menggagalkan si liver itu untuk membiasakan membakar lemak. Gitu. Itu sekalinya satu kali salah, itu kita ngulang lagi. Itulah kenapa sebabnya kita di fase konsolidasi boleh masuk sayur, tapi tidak boleh banyak. Karena untuk mencegah si liver itu untuk berubah lagi ke glukos. Kenapa sih nggak boleh glukos? Glukos itu karena nanti efeknya akan ke insulin. Darah kita harus ke insulin lagi. Itu kalau kebanyakan ya bisa jadi diabetes sebenarnya. Dan ini mematahkan mitos kedua juga, kita tiap hari harus makan serat. Oh, serat di dalam tahap induksi. Tahap induksi ya, serat itu nanti. Serat itu sifat serat itu di badan kita itu kan sebenarnya hanya untuk membantu pembuangan buang air besar ya, setahu saya. Dia mencegah untuk mengurangi penyerapan glukos. Kalau misalkan kita makan nasi kebanyakan tuh cocok tuh makan sama sayur sebenarnya. Makan sayur. Tapi ya kembali lagi itu sifat sayur sendiri pun itu ada karbohidratnya unsurnya. Karena apapun yang ditanam di tanah itu pasti karbohidrat. Hanya beberapa buah tertentu yang lebih banyak lemaknya gitu. Terus sebentar saya ganti settingan dulu sebentar ya. Oke. Jadi tadi kita induksi, ada 3 tahap, induksi, konsolidasi, dan maintenance. Yang induksi mematahkan mitos bahwa pagi-pagi itu harus sarapan. Terus yang kedua, patahin mitos adalah di dalam metode keto ini, tiap hari, di dalam tahap pertama ya, nggak mesti makan serat. Karena setiap yang ditanam, itu pasti mengandung karbohidrat. Sedangkan karbohidrat adalah musuh utama di metode diet keto ini ya. Iya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu, tadi ada yang tanya ya, bukannya nambah jamnya. Jamnya itu nambah, itu boleh ya, boleh enggak. Sifatnya gini, kenapa ditambah, itu biasanya orang yang ketofastosis itu disarankan untuk men-challenge dirinya lebih. Men-challenge untuk dirinya lebih. Jadi kalau misalkan yang tadinya kita cuma 8 jam makan, kita mundur bisa jadi 7 jam, jadi 6 jam. Bahkan kalau saya itu induksi aja, saya makan jam 12, habis itu jam 5 udah stop. Itu waktu saya induksi. Jadi sebenarnya itu untuk memudahkan pelaku pertama sih. Jadi mereka cuma ingat makan siang, makan malam, that's it. Gitu. Cuman kalau kita pahami benar-benar, sebenarnya ya makan nggak perlu banyak juga.
nggak perlu banyak juga gitu loh, karena listrik kalorinya juga cukup gitu. Oke. Terus kita ngomong ke fase maintenance ya, terakhir nih. Maintenance itu biasanya kita sudah terbiasa dengan pembakaran keton. Bro, sorry. Silver Dari induksi ke konsolidasi bedanya apa? Induksi kan tadi kan induksi 16 itu masih fase turun naik 8. tuh. Biasanya gula pasarnya masih turun naik. Kita berusaha Oh, sampai maintain. Konsolidasi itu sudah mulai maintain, tapi kita mulai masukin unsur karbonnya itu ya sayur. oke. Itu Sedikit bedanya gitu ya. ya. Dites. Misalkan kalau udah masuk sayur, gula darahnya pengaruh nggak? Gitu. Kalau dia pengaruh, kita mundur lagi. Balik lagi ke induksi lagi. Baik No lagi. sayur lagi. Baik lagi. No sayur lagi. Tapi kalau misalkan mau masuk sayur lagi, silahkan gitu. Nanti akan ada waktunya. Prinsipnya nanti ujungnya nanti ketika kita udah masuk yang namanya maintenance, kita itu badan kita otomatis sudah terbiasa dengan ya sekali makan tuh kayak udah cukup gitu. Misalkan nih ya, kita biasa nih makan pagi nasi uduk pakai telur, ya kan? Siang kita kalau di kantoran itu makan ayam goreng, Nasi Padang. Padang. Oke, malam itu kadang kalau pulang dari kantor kepepet ada ketoprak, ada nasi tereng tek-tek gitu kan. 3 ya. Jam 3-nya juga kadang gorengan, ya kan? Iya. Nah, begitu kita sudah fase di mana kita udah mentok, udah paling top nih ya. Pertama, lambung kita sudah tidak terbiasa banyak dan sudah tidak terbiasa untuk cari karbo. Liver kita pun juga sudah tidak mengenal glukos. Tidak mengenal asupan glukos itu sudah tidak kenal. Terus pembakarannya itu sudah nyampe si keton. Jadi pembakaran si liver ini, lemak ini itu dirubah menjadi keton. Berubah menjadi keton. Oh, ini ada Bu Ami ya, nanti Bu Ami soal mah nanti saya jawab. Ya, ketika kita bakar dari keton itu pertamanya untuk dilarikan ke otak. Otak itu hanya bisa terima 2 bensin. Kalau nggak glukos, keton. Gitu ya. Terus baru setelah sudah otak terbiasa, baru organ lain itu ngikutin pembakarannya semua. Semua sel di tubuh kita pembakarannya berubah. Uji klinis, banyak ya. Oke, nanti saya juga kasih tahu uji klinis. Nanti di uji kita tanya jawab. Jadi, karena saya juga penasaran juga tuh, apalagi soal mah itu. Ya. Terus ada maintenance ya. Kita udah sampai gitu pada maintenance. Maintenance sudah beres gitu ya. Kita sudah mengalami perubahan fisik, mengalami perubahan pencernaan. Terus energi kita intake-nya beda, segala macam. Pokoknya main body and soul-nya itu beda semua. Main sama body itu beda. Dari cara kita berpikir beda. Kita pun berlari, saya dulu cobain tuh begitu sudah nyampe gitu ya. Saya cobain itu lari saya lebih cepat. Dan O2 itu, nafasnya itu panjang. Kedua, begitu saya coba disburse untuk weightlifting gitu ya, itu lebih powernya lebih mantap lah. Ya, tanda kutip mungkin pengaruh dari 85 ke 65. Gitu. Jadi otomatis kan kalau udah turun kayak gitu lebih enteng. Tulang lebih enak gerakannya. Jantung pun mompa lebih lancar. Gitu. Kalau lebih ke sana. Itu selesailah fasenya itu. Nah, kebanyakan kalau sudah fasenya maintenance itu sudah ada istilahnya, suka ada yang melakukan 1 meal a day. 1 meal a day, itu artinya dia cuma makan sehari sekali. Makan kenyang 1 kali? Iya, makan kenyang 1 kali. Bahkan dia nggak nyari kenyang ya, Bu. Nggak nyari kenyang. Jadi kayak you makan ikan tuh seekor gitu, udah that's it. Dia habis itu nggak ngapa-ngapain. Dia lebih berpikir yang lain. Bahkan dia paginya itu pun nge-gym. Pagi nge-gym, habis itu siangan dia aktivitas seperti biasa, habis itu dia baru makan sore. Sorenya pun juga cuman seporsi gitu. Seporsi, saya tanya, emang cukup? Cukup, ini mah kenyang. Dan badan mentor saya itu nggak cungkring. Nah, itu yang saya bingung. Kalau saya dulu ngedrop, itu cungkring. Karena saya ada misstep. Yaitu olahraga beratnya saya tidak lakukan.
Nah, itu sebenarnya kenapa pas lagi keto tuh banyak yang lihat tuh tiba-tiba kok lu kurus banget gitu segala macam gitu kan. Oke. Yang ternyata begitu saya konsultasi dengan si mentor saya ini, ternyata saya ada ngelakuin kesalahan. Karena saya lupa untuk sarapan barbel saat itu. Harus sarapan barbel. Itu pun ternyata saya dulu dapat informasinya kayak kurang lengkap lah, ataupun mungkin saya waktu itu juga so tahu gitu loh. Paling cuma gini doang ya udah. Tapi ada satu hal yang itu penting juga sebenarnya. Tapi saya miss di situ. Baru setelah udah turun drop, saya baru tahu. Tapi nggak apa-apa. Disburse energi saya tetap sama gitu. Intake-nya tetap sama. One meal a day itu bro, misalkan pagi nge-gym, terus siangnya makan ikan lah 1 ekor full gitu kan. Di jam 4, jam 6 biasanya kan udah mulai itu keroncongan tuh. Boleh nggak minum susu? Susu low fat deh gitu, boleh nggak? Susu itu apa ya? Kalau di kita itu susu itu sebenarnya susunya sendiri itu kalau dari susu sapi atau susu dari kambing kedelai? Lah kayak gitu-gitu, kedelai tergantung ya. Kedelai itu tergantung karena dia pembuatannya itu beda-beda. Ada yang menggunakan gula, ada yang menggunakan gula ganti ya, gula pengganti. Ada yang tidak, ada yang murni, hanya susu kedelai. Nah, susu kedelai itu pun kalau mau masuk itu tidak disarankan banyak. Tidak disarankan banyak. Terus kenapa kita nggak boleh minum susu sapi? Susu sapi itu teman-teman tahu yang namanya laktosa ya, kurang lebih namanya laktosa itu kan artinya gula susu. Nah, gula susu itu kadang di kita nggak cocok sebenarnya. Apalagi orang Asia ya, kalau nggak salah laktos intolerannya tinggi kalau nggak salah ya. Iya, karena memang nggak cocok sebenarnya. Terus kalau saran saya sih, kalau berbagai macam teman-teman yang di KF itu ketoacidosis, ya kalau minum susu ya susu sapi ya minumnya sapi itu minum susu sapi ya. Kalau orang ya minumnya susu orang, intinya gitu. Gitu ya, kurang lebih. Terus kalau mau minum susu kacang kedelai pun tidak disarankan sih. Susu almond boleh. Susu almond pasti boleh. Susu almond boleh. Oke, bro. Jadi gua rangkum sedikit ya. Jadi ada 3 fase, induksi, tadi konsolidasi dan maintenance. Di fase pertama ini kalau audiens yang mau pada coba mulai keto, yaitu pagi nggak perlu sarapan. Nggak perlu sarapan, terus juga sayur juga nggak usah. Jam makannya itu adalah pokoknya 8 jam aja. Misalkan startnya jam 12 siang, kita bangun jam 7 kita bangun, mulai makan jam 12, berarti dari jam 12 sampai dengan jam 8 malam, makan protein dan lemak. Udah tuh, jam 8 malam tuh stop tuh. Besok makan lagi stop total. Jam 12 kadang lagi, enaknya ngitungnya gitu ya. Iya, lebih enak gini, pokoknya kita udah makan siang kan utama tuh kita makan, karena kan memang waktunya kita tuh untuk masuk makanan gitu ya. Nah, habis itu kan kalau misalkan saya tuh pernah nyobain gitu ya, makan steak 200 gram siang, itu kenyangnya seharian loh. Oh iya. Jadi saya sampai sore, sampai malam pun saya nggak makan. Udah kenyang gitu. Cukup sekali itu doang. Kadang ada juga makan ayam yang gede tuh, ayam goreng gitu ya. Itu gede banget kayak ayamnya ayam kampung, ayam negeri. Itu kan gede. Saya makan gitu 2 dada, itu kenyangnya juga seharian. Kenyangnya udah seharian itu. Udah cukup banget. Kalau saya bilang sih udah cukup banget. Gitu. Dan nggak pakai nasi dong, karena kan nggak boleh pakai karbohidrat, nggak boleh pakai gula. Oh iya, nasi itu sangat coret sekali. Padahal kalau kita makan KFC bro ya, itu kayaknya nasi, paha atas, paha bawah, sama kulit-kulitnya, sama Coca-Cola itu enak banget loh sebenarnya. Iya dong. Ada hal yang menarik loh. Ternyata Coca-Cola nih, dulunya itu Coca-Cola itu kokain. Oh, oke. Bener-beneran kokain yang diturunin kadarnya. Pertama kalinya, baru digeser-geser tuh jadi minuman bersoda. Bro, kita jawab-jawabin pertanyaan ya. Banyak banget nih. Ini jarang ya. Pembicara, ini pertanyaannya banyak banget. Silakan bro. Iya. Kita mulai dari mana nih ya? Kita mulai dari yang paling atas ya. Gue scroll paling atas.
Oke. Kalau boleh tahu di sini ada yang ikut grup ketofastosis juga gitu, boleh tolong di chat gitu saya gitu. Jadi bisa bantu-bantu saya jawab. Bu Cun, saya KF katanya tuh. Oh, Bu Cuncun. Oke, bagus Nah, Bu ini bro, Cuncun. menarik. Bu Ami. Kalau ada sakit mah, ini gue juga tadi ini nih bro. Kalau misalkan kan banyak ya yang sensitif Ya, gitu kan. ya, Asam lambungnya naik gitu kan. Ini kan sedangkan ya, ya, puasa gitu kan. Gue bangun jam ya, 7, ya. jam 10 tuh udah sakit tuh. Aduh, pengen makan. Tapi gue ingat kan jam 12 baru boleh makan. Nah, itu gimana sih? Ya. Gini, saya tanya dulu nih, kalau tadi tuh ada yang kayaknya ada yang gastroenteritis ya itu, ada merah-merah setahu saya tuh. Ibu siapa ya tadi? Ibu Ami apa? Kurang lebih lah. Belum nyampe. Itu Bu Ami dulu dong. Bu Ami ya ya. yang di Ibu atas. Ami itu mah. Mah itu tergantung nih, pengertian mah itu kita di Indonesia itu mah itu banyak ya. Bahkan itu mah itu di satu subnya itu bilangnya gastroenteritis, artinya si dinding lambung itu udah merah. Ada juga yang bilangnya itu GERD, Oh, gitu. reflux lah kita ngomongnya. Ada juga yang si apa tuh pipa makanannya juga ada yang kena gitu loh. Itu juga ada penyakitnya itu. Jadi kita pukul rata gini, mah itu kalau kita ngomong mah itu sebenarnya diciptakan sama sang pencipta itu sebagai, kalau menurut saya nih, sebagai pertahanan kedua setiap manusia untuk menahan kalau ada asupan dari luar. Dalam artian si kantung mah itu harus punya asam lambung dengan pH. pH itu kadar asam basa ya. Oke, asam basa. Nah, si kantung mah itu harus ber-pH 2 sampai 3. Lewat dari itu, 2 sampai 3, lewat dari itu, kadang 4 atau 5, bisa bikin klep atas si lambung ini buka. Gitu. Jadi itu prinsipnya defaultnya lambung itu kan ada 2 klep, yang atas sama yang bawah. Yang atas tuh dari pipa makanan, yang bawah tuh ke usus halus. Nah, biasanya kalau yang pH-nya itu di atas 3 lah kita ngomong, itu suka kebuka. Suka kebuka, dan itu biasanya yang kena GERD-GERD itu. Klep atasnya kebuka, si asam lambungnya kegoyang dikit, nyeplak atas gitu. Gitu. Jadi kenanya di esofagus dasarnya. Kadang bisa sampai ke atas-atasnya sakitnya. Gitu. Itu satu, itu yang GERD. Kalau si kurang lebih makanya mah itu saya harus spesifik dulu yang mana gitu ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Oke ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, Fer, kalau nggak makan pagi, ntar gue ini dong. Ya saya juga dulu begitu. Karena basis saya masih karbo eater. Dan dulu itu saya termasuk yang fansnya es teh manis loh. Sama susu Denko pakai coklat digulain. Wah, mantap. Kadang kopi pun dikasih susu kental cair kan. Itu pagi. Jadi prinsipnya gini, yang namanya mah itu, logikanya apapun itu, saran saya, kalau ada sakit mah, coba deh dipuasain. Coba deh dipuasain. Nah, Sebaliknya, kebanyakan, malah justru dipuasain. iya, tahu nggak kenapa? Karena gini, logikanya begini. Kalau saya sih dulu kecil pernah jatuh di sini nih, siku, ada luka. Kurang lebih hampir semua pernah lah jatuh dari luka. Ya, kalau kita jatuh dari luka, ini kan siku ini bergerak terus ya. Betul ya? Kalau siku ini bergerak terus, si luka itu susah nutup. Nah, kurang lebih kayak Bu Ami itu kasusnya ada merah, itu kan artinya di dinding lambungnya itu ada merah-merah. Itu artinya kurang lebih luka lah kita ngomong. Kalau itu tidak diistirahatkan, itu sama persis kayak luka yang ada di siku kita. Dia bergerak terus. Sembuhnya lama.
Karena apa? Karena di si lambungnya itu pun selalu bekerja gitu, logikanya. Logikanya itu dia selalu kerja. Jadi ada baiknya diistirahatkan, nggak usah sih saya bilang. Biasanya kalau udah lambungnya kena itu, kebetulan saya juga sama tuh sama Bu Ami. Kalau diteropong dari atas tuh, lambung saya merah. Cuman belakangan saya udah cek, udah bersih, udah nggak ada apa-apa sih. Jadi kadang banyak mitos gitu ya, atau bukan mitos sih sebenarnya, karena memang masih carb eater, maka itu bisa terjadi intinya gitu sih. Tapi kalau sudah lepas dari carb eater itu biasanya sudah berbeda perlakuan apa si organ itu beda. Gitu kayak misalkan lu nih, Mitski, pagi nih, breakfast lu hilangin nih, tapi lu harus sadar tahu betul memang ini mau dihilangin. Tapi lu jangan coba-coba pas pagi lu kagak makan, siang lu masuk deh kopi susu. Selesai. Langsung perut lu berantakan. Jadi lebih baik saran saya, kalau mau kopi, kalau ada gangguan kayak mah atau yang si Ibu Ami itu gastroenteritis itu, kopinya stop dulu. Apapun itu kopinya, dipuasain. Lebih coba konsumsinya makan ikan. Ikan laut dalam sih lebih tepatnya gitu. Ikan laut dalam tuh kayak tuna, salmon, dan kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa cari di Google ya, ikan laut dalam itu apa aja. Kenapa ikan? Ikan itu salah satu protein omega 3 terbaik. Karena sapi tidak ada omega 3. Ya, mungkin ada teman nggak sebesar ikan laut dalam itu. Itu bisa membantu sekali. Dan semua yang ada emah, kalau mau coba nih ya, saran saya, kalau mau tidur, sejam sebelum tidur, minum aja minyak kelapa. 1 sendok, 2 sendok lah. Minum minyak kelapa. Oke bro, semoga kurang menjawab lebih Bu gitu. Ami. Lanjut Jadi bro. kalau yang mah nggak usah takut. Saya pun juga bacain aja ya. mah. Bukan cuekin, harus tahu kalau mau sembuh berarti harus ada cara yang dirubah. Gitu loh. Misalkan ini kok mah datang lagi, besok datang lagi, udah hilang datang lagi. Pasti minumnya itu obatnya belakangnya prazol deh. Iya, itu obat mah banget ya. Prazol. Yang paling keren itu apa? Senium ya? Kalau nggak salah tuh namanya tuh. Lupa saya. Prazol sih sering paling, sih orang minum itu buat iya, itu mah. prazol. Prazol itu buat mah. Saya juga dulu fans berat prazol itu. Ini ada di kotak obat saya ada. Bro, kita lanjut ke pertanyaan Bu Yopi. Gue bacain aja kali ya. Iya. Boleh. Efek sampingnya apa? Nah, efek samping. Bu Yopi, efek sampingnya gini. Pertama kan badan kita itu masih berkeliaran gula ya. Dari titik kaki sampai ke kepala gitu ya. Itu gula semua. Otomatis kalau kita melakukan ini, gula itu kita bongkar. Bongkar sampai bersih sekali sih. Nah, bongkaran itu dulu saya alamin, bongkaran itu memang tidak enak. Dalam artian tuh saya bisa pas lagi olahraga tuh lemes, mendadak, instan. Seperti itu lemesnya. Mendadak lemes. Tapi ada solusinya, bukan nggak ada solusinya. Ketika kita lemas, duduk sebentar, pergi ke Indomaret, cari Pocari Sweat warna biru muda. Warna biru muda tuh. Warna biru muda. Kenapa? Karena yang Pocari Sweat warna biru muda itu gulanya sedikit. Dan ibu minumnya jangan sebotol, minumnya 1/4 atau setengah lah. Itu akan langsung berasa lebih better jauh. Bisa. Dan satu hal ya, kalau misalkan emang ada yang punya penyakit, itu jangan takut kalau kok kayaknya ini makin ngebet atau makin gimana gitu rasanya. Nggak usah takut, itu memang akan terjadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Lanjut bro, dari Pak Karim. Dia ini cowok,
udah turun dalam 2 bulan turun 15 kilo karena Yes, banyak good. minum soy protein dari nabati, bukan whey protein. Karena Yep. golongan darah dia AB. Nah, Hmm. tapi karena dia cowok, karena kalau takutnya kalau kebanyakan minum soy protein, takutnya gairahnya jadi rusak nggak sih? Atau menurun tajam. Karena kan soy protein itu banyak estrogen, nurunin gairah Ini nggak? sebenarnya coba deh, itu turun berat badannya hanya karena soy atau pola makannya dirubah. Gitu. Satu itu. Kedua, susu kedelai itu oke, sebenarnya itu oke. Cuma tapi kalau sudah dirubah ke ketosis gitu ya, itu sih saya tidak menyarankan untuk minum. Hanya sedikit sekali. Itu kayak memancing si liver itu untuk calling si pankreas untuk panggil insulin gitu loh, kurang lebih lah kayak gitu konsepnya. Gitu. Jadi untuk sampai gairah-gairah gitu ya saya rasa sih kalau sudah sampai ketosis Anda akan merasakan perbedaan jauh sekali ya. Bahkan kalau dari grup KF itu mereka yang susah punya keturunan itu bahkan begitu mereka sudah ketosis hanya sebentar brojol tuh. Maksudnya tetap 9 bulan. Maksudnya efek itu malah berefek, malah bisa melahirkan. Kurang lebih begitulah. Bro, tahap induksi kan tadi kan puasanya 16 jam. 16, Di yes. puasa gitu boleh minum air putih dong, tentunya boleh lah ya, air putih. Oh, air putih sangat disarankan ketika kita ber-KF. Karena di badan kita itu karena kita buang si gula itu, kita harus cari zat lain sebagai pengikat air. Nah, itu kita harus minum lebih banyak air. Kalau yang biasanya rekomendasi itu 2,5 liter, ya kita ngejarnya sekarang bisa 3 liter. Tapi bukan banyak airnya ya. Sering minum air. Dalam artian tuh mungkin sejam sekali itu kita minum. Sejam sekali kita minum. Bukannya sekali glek 3 liter itu tidak akan berguna sama sekali. Sekali glek 3 liter itu tidak akan berguna. Nah, pada saat puasa itu jadi boleh juga dong kopi. Pada saat puasa nih ya, kopi hitam tanpa gula, teh hijau tanpa gula, itu boleh lah ya. Pokoknya apapun yang air bermineral tanpa gula itu boleh lah ya. Boleh. Boleh banget. Kita lanjut, semoga menjawab Pak Daniel, lalu ini udah jawab, Bu Alita nggak boleh minum manis. Jelas, minum manis itu sangat tidak boleh. Oh, di keto nggak melihat golongan darah ya, Bro ya? Enggak. Semua golongan darah cocok ya? Semua golongan darah oke. Karena kan dia, prinsipnya gini, ketofasis itu yang kita amati itu dari tingkat sel. Tingkat sel. Bukan menentukan si golongan A, AB gitu, enggak. Kita belajar dari tingkat sel. Dari sel sendiri itu punya fungsi, punya cara kerjanya sama, tapi punya fungsi beda-beda. Misalkan kayak sel jantung itu beda fungsinya dengan sel liver. Tapi mereka cara hidupnya sama. Gitu. Hanya sel darah merah doang yang beda. Bentukannya itu pun bentukannya yang beda. Ya kurang lebih gitulah. Dari Bu Sita, Bro, susu skim boleh nggak? Aduh. Kayaknya ada saya gulanya, mau tanya dulu deh. Kalau kita ngomong susu itu mau ngejar apa? Mau ngejar apa nih? Kalau mau minum kalsium, mau makan kalsium, ya cari aja multivitamin yang ada kalsiumnya. Itu lebih better kok. Jangan ngejar susu lah kalau saya bilang, jangan ngejar dari susu. Karena susu sudah pasti ada gulanya ya? Iya, cari aja misalkan kalsium itu mungkin dari telur juga ada kalsium. Kalsium banyak. Nah, kaldu sumsum itu paling cun. Untung ada Bu Cun-Cun bisa menjawab. Kaldu sapi, tulang sapi itu paling saya kasih jempol. Kaldu tulang sapi itu paling top. Itu paling top, udah enak, lezat, bergizi. Saya baru ingat. Nah, ini juga dari Bu Mega Amanda. Porsi lemak dan proteinnya berapa banding berapa, Bro?
Tadi kan Ya, nggak boleh makan karbo kan, nah jadi kan tinggal sisain ya. makan lemak sama protein. Proporsinya gimana? Ini kebanyakan kan hanya proporsi ya. Saya sih mikirnya gini, itu ada hitungannya sebenarnya, ada hitungannya. Cuman saya prinsipnya gini, kita kan tidak mungkin menghitung di tempat gitu kan. Misalkan lu lagi pesen steak, gak mungkin dong kita ngeliat steak ini berapa ya? Ini berapa kalori ya? Ini lemaknya berapa? Nggak mungkin. Jadi saran saya daripada ribet ngitung itu, prinsipnya makan aja protein dan lemak. That's it. 200 gram, kita ngejar kenyang, kenyang udah nyampe. Udah selesai, kenyang udah cukup. Jangan sampai berlebihan. Itu aja sih. Kalau mau hitung-hitungannya banyak tuh. Ada yang proporsinya 80%, 20%, ada yang proporsinya 50%, 50%, bebas sih sebenarnya. Cuman yang penting jangan masuk karbo aja. Prinsipnya sih itu doang sih. Ada lagi? Bro Winsky? Ada lagi, masih banyak bro, masih 50 pertanyaan lagi. Ini yang dari Bu Yopi. Lebih dianjurkan makan protein hewani dari daging merah, apa daging putih? Dan apakah harus Uh, ada lemaknya? Oke, pertanyaan saya satu. Saya kasih info aja buat teman-teman ya. Bagi mereka yang sudah mengetahui ada cancer atau ada tumor, saya hanya bisa menyarankan makan ikan aja, ya. Tapi kalau misalkan kita tidak ada keluhan apa-apa, daging merah oke, daging putih oke, semua oke, nggak masalah. Tapi kalau ada cancer, saya tidak menyarankan untuk makan daging merah. Lebih baik hanya makan ikan, only. Hanya makan ikan only. Paling sama putih telur. Gitu, kurang lebih begitu. Thank you bro. Dari Bu Cunci juga dia nambahin info, kalau di KFC semua daging nggak pilih, cuma saya pribadi lebih nyaman ayam dan ikan. Nggak Iya, sengaja makan yang berlemak, tapi lihat lemak di stick sekarang berani makan. Mantap. yoi. Hidup. Salam jumpa Bu Cuncun. Dari Bu Sita, saya kapan hari coba diet OCD, mulai makan jam 1 sampai dengan jam 7 malam. Pagi olahraga, tapi 2-3 sudah menjalani. Mulai kambuh mahnya, asam lambung naik, sering bersendawa, dan perutnya jadi kembung. Gimana ya sebaiknya? Nah, dia jadi kayak kembung gitu, bro. OCD itu juga dulu saya pernah jalanin kok. Deddy Corbuzier punya. Gak cocok di Ini saya. beda ya? Beda dengan keto Oh, ya berarti ya? prinsipnya dia hampir sama. Ada puasa. Nah, Kita prinsipnya sama. Jendela makan juga 8 jam. jendela makan Cuman, sama. tapi kembali lagi ya. Kalau kita berpuasa, kita masukin karbo itu, sebenarnya badan kita itu akan jadi bingung. Jadi mau suruh gue utilisasi apa nih? Karena kan kalau kita berpuasa itu sebenarnya kita mengurangi asupan gula gitu. Gula itu akan dibakar dengan cepat itu secepat-cepatnya. Nah, ketika itu udah habis, dia harus cari gula gitu, harus membiasakan bakar lemak. Nah, tapi begitu masuk lagi, karbo lagi, dia jadi bingung lagi gitu. Itu akan bikin ngaco. Nah, begitu juga kalau misalkan ada mah, itu juga dulu pun juga saya kena mah. Cuma tapi saran saya kalau mau ikut OCD, ibu lebih fokus makan protein dan lemak sih. Oh iya. Itu solusi paling ini. Dan kalau minum kopi, ingat tidak boleh diakalin. Kopi itu kopi hitam. Teh pun juga teh hijau. Teh hijau, teh hitam oke lah. Tanpa creamer, tanpa gula, tanpa Tanpa kental gula, manis. tanpa Iya. kental manis. Gue juga baru baca bahwa dari Bu Cincun, thank you banget. Ya, bedanya dengan OCD adalah saat kita makan, kita nggak konsumsi karbo ya. Kalau di Ya, keto ini. Kalau di OCD, dia boleh makan sebebas-bebasnya, termasuk karbo juga ya, bro ya. iya betul. Oke, lanjut. Oh, boleh goreng, boleh bakar, sebaiknya bakar lah ya kayaknya ya. Sebaiknya goreng apa Oh, bakar? Goreng pakai minyak, bakar pakai ada ya. Ini arang-arangnya. juga banyak pertanyaan. Goreng minyak Nah, apa? Goreng nggak sehat segala macam. Sekarang bakar sih oke ya. Cuman kita lihat lagi, bakarnya itu biasa kalau bakar itu kan pakai kecap. hmm. Kalau nggak enak loh. Sanggup nggak? Satu itu. Kedua, kalau jurnal yang saya baca itu, kalau daging ketemu dengan api langsung itu sebenarnya tidak disarankan. Tidak disarankan karena sifat kan kalau kita bakar itu kan ada item-itemnya gitu ya, terlepas dia mau pakai apapun gitu ya. Nah, si item-itemnya itu
sifatnya karsinogenik. Bikin kanker. Gitu, lebih baik jadi kalau misalkan mau bakar pun yang hitam-hitamnya buangin aja dulu. Tuh, jadi plus minusnya. Terus kalau goreng pun juga sebenarnya aman selama gorengnya pakai butter. Oh. Ingat ya, butter, bukan mentega. Margarin bukan, butter. Banyak orang Indonesia salah translate margarin, mentega, sama butter itu sama. Salah, bos. Sangat tidak disarankan. Gitu. Kalau mau goreng pakai butter aja. Kalau nggak, ya cari minyak kelapa yang untuk temperaturnya untuk masak. Itu oke. Nah, daripada Nilwu juga buah-buahan boleh seperti mangga. Oh, oke. Buah-buahan itu kan kembali lagi ya, itu semua yang ditanam itu mengandung karbo. Memang kita berpikirnya itu cari serat. Teman, tapi kalau buah-buahan itu fruktosa itu di badan kita, fruktosa itu ternyata tuh tidak langsung diutilisasi loh. Berbeda dengan sukrosa, terus gula yang lain gitu ya. Beda, fruktosa itu beda. Proses di badan kita fruktosa itu beda. Dia tidak diproses secara langsung setahu saya. Dia tuh disimpan dulu, diolah gimana dulu gitu. Khusus untuk fruktosa. Semua yang manis gula itu ternyata di badan kita itu tidak, ibaratnya lebih parah daripada premium deh. Kurang lebih fruktosa itu. Ya, kurang lebih gitu. Jadi itu kayak kita masukin solar lah, lama gitu loh. Oke. Dari Bu Cuncun, Bu Mega nanti terlatih kapan lapar karena butuh atau ngiler. Lama-lama paham udah kenyang jadi stop fruktosa nggak masuk dalam darah, dia betah di liver. Seru ya, Bro, kalau misalkan ketemu sesama KF juga ya, Bro ya? Oh iya, apalagi kalau ketemu mentornya. Oh, saya aja sampai bengong antara paham nggak paham. Tapi Bu Cuncun penjelasannya boleh sih loh menunjukkan videonya. Iya, boleh. Ya, ada pertanyaan lagi, Bro? Ada nih, dari pakar pantang karbo boleh berapa lama? Nah, Mungkin kalau misalkan tetap pengen keto terus, mungkin ya seterusnya kali ya, karena ini kan sehat juga ya. Iya, jadi gini, ada di luaran sana dokter tuh bilang, oh kalau mau diet keto itu sebaiknya 6 bulan. Saya tanya basisnya apa? Basisnya seperti apa? Mereka mengatakan itu. Karena yang ketofastosis ini, karena berbeda, kalau saya bilang sih ada beda, karena ada dua asumsi nih. Ada diet ketonya bule, ya, sama ketofastosis yang kita lakukan. Itu mirip-mirip, tapi ada yang berbeda gitu. Nah, itu perbedaannya kalau nggak salah diet ketonya bule itu, dia itu masih menganut low carb. Low carb-nya itu kayaknya 10%-an deh, low carb itu. Jadi sempat tuh waktu itu heboh di ketofastosis, ada yang bilang diet keto bisa meningkatkan resiko serangan jantung lah kalau nggak salah. Tapi begitu dicek sama mentor saya, karena apa bisa begitu? Karena lu masih ada unsur karbonnya, itu 10% itu termasuk besar. Gini, logika gini, tahu nggak sih kenapa gula darah kita itu untuk yang apa sih bilangnya homeostatisnya itu ya, parameter sehat itu mesti under 100 ml per desiliter kalau nggak salah. Ada patokannya kayak 100, tahu nggak kenapa? Itu artinya batasan maksimum. Kalau kita gambarin ke gula, itu besarannya hanya seujung sendok. Bukan sesendok. Hanya ujung sendok teh itu 5 gram. Itu parameternya. Itu yang boleh masuk di badan kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong yang tadi, kasus tadi, ya serang saya sih nggak bagus lah. Nggak oke. Bro, Bu Cuncun sudah mengaktifkan videonya tadi sebetulnya. Halo, Bu Malam Bu Cuncun. Saya spotlight ya. Ini dia. Malam Bu Cuncun. Halo Bu Cuncun. Iya, sorry ikut berisik.
Seru sih. Hahaha. Thank you loh Bu, udah banyak bantu juga. Jadi kita banyak tahu juga, banyak ngerti juga, makin dalam juga dengan Iya. yang namanya ketofastosis ini. Karena banyak orang bingung mungkin ya, aduh gimana nih cara yang paling enak ya? Iya, betul. Cara paling enak. Ya sebenarnya sih ada banyak ketakutan, cuman ya bagi saya sih nggak apa-apalah kayaknya. Yang penting prinsipnya, karena orang berpikirnya gini loh bro, yang penting makan tuh jangan banyak-banyak. Itu benar, tapi makan jangan banyak-banyak. Tapi yang biasa dilakukan adalah jadi sering. Karena asumsi itu gitu loh. Itu yang bahaya. Sebenarnya kalaupun kita makan karbo ya, kalau menurut saya nih, kalaupun kita makan karbo, asal lu tahu diri deh, sekali makan aja, itu mungkin masih toleransi kita masih oke lah. Tapi yang saya nggak suka itu adalah kita itu masih berpegangan kayak zaman Orde Baru, makan 4 sehat 5 sempurna dan itu 3 kali sehari, itu sangat fatal sekali menurut saya. Makanya kan dirubah sekarang, zaman sekarang jadinya gizi seimbang. Ya, gizi seimbang. Seimbang berubah kan. Ya mungkin karena itu, karena memang penelitiannya sekarang mengatakan yang bikin serangan jantung itu bukan kolesterolnya, tapi gulanya. si gulanya. Gitu. Sebelum saya kembalikan ke Pak Min, saya coba merangkum ya Bu ya, bahwa ketofastosis ini ada 3 fase, takutnya tadi ada yang telat juga, ada induksi, konsolidasi, dan maintenance. Pada intinya adalah kita puasa 16 jam puasa, 8 jam makan protein dan lemak. Bukan artinya bebas makan juga seperti OCD, tapi makannya protein dan lemak. Dan selama puasa itu masih boleh justru perbanyak minum air putih, masih boleh minum kopi tanpa gula tentunya, tanpa creamer, tanpa kental manis, teh hijau juga boleh tentunya tanpa gula juga. Terus apalagi tadi poinnya nggak ada hubungan dengan golongan darah. Ya. Dan mungkin it's a lifestyle not diet mungkin ya, kalau saya rangkum bener nggak sih, ini gaya hidup gitu loh, bukan diet yang benar ya. Jadi bukan, aduh ini saya harus lakuin nih selama sebulan, terus nanti bulan kedua malah hancur lagi, gula darah naik lagi, tapi it's a lifestyle gitu loh. Ini bukan diet kayak gitu ya. Ya. Ada lagi bro yang mau ditambahin? Kalau saya sih dari saya, prinsipnya gini. Kalau teman-teman masih makan karbo, saya kasih sharing aja ini, ada 7 parameter yang teman-teman harus jaga. Oke ya. Pertama, perut nggak boleh buncit. Pertama itu ya, catat ya. Pertama, cek perut Anda buncit apa enggak. Kedua, gula darah puasa Anda, kalau sekitar pagi, itu mesti under 100. Itu belum tanpa makanan. Under 100. Terus ketiga, cek yang namanya HbA1c Anda. HbA1c itu sudah, kalau bahasa medisnya itu kurang lebih itu rata-rataan gula ada di badan. Itu sebaiknya di bawah 5,7. Yang dimaksud buncit itu gimana? Buncit itu, kalau ibu ngelihat ke jempol kaki tuh kelihatan apa enggak, ke mata kaki kelihatan nggak kalau ngelihat ke bawah lagi berdiri gitu. Kurang lebih gitulah. Terus cek lagi berikutnya trigliserida Anda di bawah 150. Parameternya saya kasih ya. Terus HDL Anda itu kisarannya 40 sampai 50 ke atas. 40 itu saya lupa buat cewek apa buat cowok. Pokoknya kisarannya di atas 40-50, HDL Anda bagus. Oke. Sama tensi. Tensi itu 120/80 rata-rata. Itu yang sehat ya. Terus sama yang terakhir, tidak ada obat yang Anda konsumsi. Itu berarti Anda adalah manusia modern yang sehat. Itu yang paling sehat. Kurang lebih.
Dan hemoglobin juga nggak sih? Hemoglobin kan kaitannya dengan kekentalan darah kan. Jadi Iya, kalau kental ada kecenderungan mungkin gula darah juga tinggi ya. kental prinsipnya gini bro, Hmm. air, lu kasih gula kental nggak? Nah, Udah simple gitu doang kok. Mau apapun itu, air dikasih gula kental. Terus, kalau itu parameter teman-teman sudah bisa pertahankan ya bagus. Cuman tapi saya ada tips bagaimana cara menjalankan hidup itu lebih oke lah. Tips ada 5. Salah satunya adalah missing point-nya saya. Salah satu itu adalah missing point saya. 5. 1, yang Anda makan itu majority protein and fat. Oke. Kedua, harus ada puasanya. Kalau mereka yang ibaratnya hari ini lagi sakit atau apa, sakit apapun, cobain aja puasa 24 jam. Sehari aja nggak makan. Tapi air jalan terus. Oke. Terus yang ketiga, itu harus olahraga. Nah, itu missing point di saya. Olahraganya itu bukan sekedar jalan pagi cari keringat ya, bukan. Tapi olahraga yang benar-benar menantang otot Anda untuk grow. Dalam tanda kutip, nge-gym lah. Gitu. Jadi bukan yang, gue berenang deh. Well, bukan yang nggak boleh. Tapi kurang baik. Tapi lebih baik cari yang olahraga yang benar-benar menantang. Kalau perlu ke gym. Kalau perlu pakai personal trainer. Memang harus ditantang seperti itu. Jadi ibaratnya breakfast-nya itu barbel besi. Ya. Terus yang keempat, tidur. Tidur itu kejarlah 7-8 jam. Ya, tidur. Dan tidurnya malam ya. Jangan tidur siang 7 jam. Tidur malam 7 jam sampai 8 jam. Oke. Terus yang kelima, manajemen stres. Manajemen stres gimana caranya? Banyak cara. Ada berdoa, ada baca-bacaan. Yang ketiga, kalau teman-teman mau, itu kurang. Kayaknya saya butuh yang kayak meditasi. Saran saya, cari namanya Wim Hof. Wim Hof. oh yang nafas itu ya kalau nggak salah ya? Ya, Wim Hof breathing technique. Karena itu menurut saya meditasi yang tidak pakai mantra apapun ya. Itu murni dia hanya pernapasan. Pernapasan segala macam. Dan menurut saya dia sudah bikin buku dan sudah diuji coba. Dia pun sendiri menguji badannya sendiri. Sampai disuntikin bakteri loh. Dan bahkan bakterinya itu nggak bertahan lama di badan dia. Hanya dengan teknik si breathing itu. Ya, jadi sih, saran saya. Iya, gue juga baru tahu sih bro, itu paling 3 mingguan sih. Iya, itu entah sugesti atau enggak ya, tapi memang benar lebih seger sih, lebih fresh lah gitu. Tapi ingat ya, untuk ngelakuinnya mesti benar-benar kayak videonya dia, tutorial dia. Benar-benar mesti ngelakuin kayak tutorialnya dia. Gitu. Itu baru punya efek. Harus, ibaratnya dia itu breathing-nya bagus, terus ada challenge ke badan juga, prinsipnya sama-sama. Nah, di ketofastosis itu sebenarnya prinsipnya adalah selalu men-challenge diri untuk jadi lebih baik, terutama dari sisi sel. Sel itu setiap hari kita challenge terus, tapi di-challenge, tapi di-support dengan yang namanya keton. Itulah kenapa di ketofastosis itu bilangnya keto is the helper, fasting is the healer. Gitu. Jadi tetap harus dua itu yang support. Itu aja sih dari saya. Terus ini ada pertanyaan, masih banyak yang bertanya ya? Masih banyak banget. Ini jarang loh kayak begini loh. Ini mau diladenin lagi nih apa ya? Boleh lah, dikit lagi boleh lah. Oke. 2-3 menit lagi boleh lah bro. Buat lu mah bebas lah. Senam kardio bagus gak? Boleh, senam kardio bagus. Pokoknya menantang fisik untuk jadi lebih baik itu. Tapi itu loh, tempat gym kan tutup ya. Biasanya gue ngelakuin itu sih hit training sih, yang kayak push up, jumping jack. Hit itu kan dia ada intensitasnya. Lu mesti bikin intensitas itu sendiri gitu. Dalam artian ya memang dalam tanda kutip tuh ya. Lu tuh mesti bikin sampai otot lu tuh pegel-pegel. Iya. Itu kerasa Kurang banget. Lebih kayak lu ibaratnya sudah biasa angkat barbel 5 kilo nih.
udah pegel kan? Naikin lagi. Tapi habis itu sudah berapa kali kan nggak pegel tuh, naikin ke 10, terus begitu terus. Tapi jangan langsung brutal ya, kalau masih pertama kan mau langsung 15, copot tangannya. Gitu. Kadang kalau udah lama nggak hit training, begitu hit training turun tangga ya pegel minta ampun sih itu sih. Itu berkorelasi dengan yang namanya asam laktat. Aduh, itu panjang lagi bro. Apalagi nih pertanyaannya. Ibu Ruth, semua gula sama masuk ke badan akan diubah jadi lemak kalau nggak terbakar, jadi nggak ada gula yang lebih baik. Mantap sekali. Ini untuk menjawab yang gula merah versus gula putih kalau nggak salah tadi. Iya. Nah, mengenai gula, apapun gulanya, itu tetap kimianya di badan, di sel tetap sama. Apapun gulanya, di sel tetap sama. Jadi, kebanyakan kan kita cari ngeles ya. Gula putih nggak boleh, oke, kita ganti gula merah. Kan gula merah nggak boleh, mau ganti apa? Sama kayak beras. Beras putih nggak boleh, kita ganti beras hitam. Ganti lagi beras, paling rendah tuh beras hitam. Itu tetap nggak boleh. Terus apalagi, itu tadi ada pertanyaan madu. Madu pun juga saya tidak menyarankan. Karena itu, madu itu kan gula alami loh. Benar-benar dari dari bunga. Dari bunga, iya. Gitu. Jadi intinya semua yang manis lupakanlah. Semua yang bersoda lupakanlah. Apalagi yang beralkohol. Itu terutama untuk yang KF ya. Kalau misalnya udah nyampe nih maintenance, nenggak bir aja itu udah fatal. Itu udah batalin semuanya. Langsung besokannya gula darah tuh kacau. Itu jahatnya alkohol. Oke bro, thank you banget loh buat sharing-sharingnya. Ini pertanyaannya bejibun banyak banget, tapi kita dapat insight banyak banget sih. Induksi, apa yang kedua tadi, konsolidasi dan maintenance. Puasa 16 jam, 8 jamnya makan protein dan lemak. Kapan-kapan sharing lagi ya. Bu Cuncun juga thank you. Ya, Bu Cuncun gantian lah nanti tambahin. Iya, Ini adalah materi trainingnya saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Iya, tentu nggak cukup sih. Kita cuma punya waktu satu jaman. Kapan-kapan nantikan kehadirannya Ferdian lagi di A2Z. Thank you juga Pak untuk kesempatan saya menjadi co-host. Thank you juga buat Ferdian, thank you juga buat Bu Cucun, thank you juga buat Bapak Ibu sekalian. Kita sesekali lagi boleh diaktifkan videonya sebentar aja, kita mau foto sambil ngangkat jempol. Oke, karena ini ada 2 halaman. Halo Bu Yesi. Karena ini ada 2 halaman, jadi saya akan foto 2 kali. 1, 2, 3. Tahan. Sebentar. Oke. Di halaman yang kedua. 1, 2, 3. Ceklek. Oke. Thank you. Silahkan. Boleh diaktifkan suaranya, boleh diaktifkan videonya. Thank you banget Bro Ferdian. Thank you, kapan-kapan sharing lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, Bro. Thank you, Bro. Terima kasih, Ferdian. Thank you, Om. Sama-sama. Thank you sharingnya. Bro Ferdian ini kakak kelas nih. Dengan siapa, Bu? Oh iya, Bu Cuncun. Bu Cuncun udah lama? Kalau saya mulainya Februari 2019. Oh.